Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang terus memantau channel Mimbar Intelek. Nah, informasi yang akan saya berikan kali ini yaitu terkait dengan keluhan dosen ya, atau kita sebutnya adalah dosen nelangsa di Indonesia, di mana ini adalah merupakan gambaran kondisi real ya, dosen tidak tetap dan non-ASN atau non-ASN lah, yang tidak dalam ketidakpastian dan kesejahteraan yang minim gitu ya. Nah, saya rasa Bapak Ibu dosen tahu ya akan hal tersebut. Nanti secara khusus kita akan membahas juga yang dosen-dosen di PTN. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada teman-teman dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk menulis di jurnal Scopus, jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku maupun kegiatan Tridharma yang lain, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video-video saya ini. Nah, Bapak Ibu dosen, jadi yang pertama dulu ya, masalah utama dosen tidak tetap gitu. Nah, kalau kita lihat bahwa fenomena dosen nelangsa yang menggambarkan kondisi banyak dosen di Indonesia, khususnya dosen tidak tetap atau dosen honorer ya, yang hidup dalam situasi ekonomi tidak layak, meskipun memikul tanggung jawab strategis dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, istilah ini tuh bukan hanya sekedar metafora, tapi realita yang dialami ribuan pendidik di pendidikan tinggi. Nah, gambaran umumnya adalah, meskipun memegang gelar akademik tinggi ya, misalnya S2, S3 gitu, yang bekerja dalam peran strategis, nyatanya banyak dosen di Indonesia itu menjalani hidup jauh dari kata sejahtera. Nah, mereka terbagi dalam beberapa kategori ya. Misalnya dosen non-ASN itu tidak berstatus pegawai negeri ataupun P3K, dosen tidak tetap atau honorer, dan dosen kontrak atau perjanjian kerja ya. Nah, kelompok ini umumnya itu mengandalkan honor mengajar per SKS yang seringkali jumlahnya sangat kecil, bahkan tidak memenuhi kebutuhan dasar, kemudian dibayarkan tidak tepat waktu, kadang dirapel bulanan per semester bahkan, dan tidak tambah tunjangan apapun, ya seperti kesejahteraan, keluarga, perumahan, ataupun pensiun. Nah, situasi ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan tinggi di Indonesia itu masih belum memanusiakan para pendidiknya. Nah, faktor penyebabnya itu adalah prekaritas struktural dalam dunia pendidikan tinggi, ya. Jadi, kalau kita lihat di sini adalah fenomena ini tidak hanya bersifat personal ya, tetapi merupakan prekaritas struktural, ketidakpastian yang bersumber dari sistem itu sendiri. Nah, ada beberapa elemen kunci ya. Yang pertama itu status kerja yang tidak jelas. Jadi sebagian besar dosen tidak tetap itu bekerja dengan kontrak jangka pendek yang diperbaharui secara periodik. Nah, dampaknya tidak ada kepastian karir, tidak dapat merencanakan masa depan jangka panjang, bahkan muncul kecemasan eksistensi ya, atau job insecurity gitu. Kemudian yang kedua itu adalah kesenjangan kesejahteraan. Nah, dosen tidak tetap itu dibayar berdasarkan jumlah SKS, bukan beban kerja real. Tidak memiliki tunjangan keluarga, pensiun, cuti, maupun BPJS ya, yang kadang harus mandiri gitu. Nah, menerima honor yang jauh dari standar profesi akademik. Kemudian yang ketiga itu minimnya pengembangan karir. Jadi banyak kampus itu tidak menyediakan jalur karir menuju dosen tetap ya, atau fasilitas riset ya, kemudian dana publikasi dan konferensi atau bantuan studi lanjut gitu. Nah, padahal dosen itu dituntut menghasilkan publikasi ilmiah, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Yang keempat itu administrasi yang berat. Jadi bahkan dosen tetap pun itu menghadapi beban administrasi yang berlebihan ya, terutama urusan akreditasi lah, kemudian mengatur jadwal dan lain sebagainya gitu. Di sisi yang lain juga minimnya dana riset ya, atau kerumitan proses kenaikan jabatan fungsional. Nah, ini semakin memperjelas bahwa sistem pendidikan tinggi itu berada dalam kondisi tidak ideal gitu. Nah, lalu bagaimana dengan perspektif hukumnya? Bapak Ibu dosen bisa sebenarnya membaca hukum aturan yang berlaku ya saat ini ya. Jadi terdapat dua undang-undang utama yang mengatur sebenarnya profesi dosen ya. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang berisi jaminan penghasilan yang layak, jaminan sosial, kesempatan menggunakan fasilitas pendidikan, hak untuk diangkat menjadi dosen tetap ataupun tidak tetap. Nah, ini saja sepertinya masih banyak yang belum memahami undang-undang tersebut gitu ya. Yang kedua itu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang menegaskan bahwa dosen itu adalah profesional dan ilmuwan gitu. Nah, masalah utamanya
implementasi di lapangan itu seringkali tidak sesuai semangat undang-undang. Jadi banyak perguruan tinggi itu menafsirkan penghasilan yang layak. Nah, hanya sebatas UMR, bukan standar profesi akademik. Jadi kita sebagai seorang dosen, baik itu PTN maupun PTS ya, baik itu ASN maupun non-ASN, ya kita semestinya harus memahami dua undang-undang ini ya, dua undang-undang yang saya sebutkan ini. Karena di situ disebutkan jelas ya bahwa dosen itu berhak mendapatkan penghasilan yang layak, kemudian jaminan sosial, kesempatan menggunakan fasilitas pendidikan, bahkan berhak untuk mendapatkan atau diangkat menjadi dosen tetap ataupun bahkan tidak tetap gitu. Nah, pada akhirnya itu muncul perspektif ini ya, perspektif psikologis dari dosen, di mana kalau kita ngambil dari teori Maslow dan kebutuhan dosen, menurut teori hierarki kebutuhan Maslow, manusia itu membutuhkan kebutuhan psikologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Nah, dosen tidak tetap itu sering terjebak pada dua level rendah. Jadi, kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, dalam hal ini adalah pangan, sandang, dan papan, dan juga ketidakpastian status dan masa depan. Jadi, tidak aman gitu. Nah, akibatnya, sulit mencapai aktualisasi diri dalam riset dan dalam pendidikan. Dan kemudian ada mutu perguruan tinggi itu ikut terhambat. Nah, kalau kita lihat dari hitung-hitungan ini ya, hitung-hitungan perbandingan dengan universitas di internasional, jadi ini perbandingan dengan negara-negara tetangga menunjukkan ketimpangan yang signifikan ya. Coba kita lihat dari Malaysia dulu. Gaji dosen itu, dosen baru saja itu 3.000 hingga 4.500 ringgit ya. Atau kalau disetarakan itu menjadi 10 hingga 15 juta. Nah, ada berbagai tunjangan dan sistem jaminan sosial. Nah, itu yang di Malaysia. Nah, kalau di Singapura lebih besar lagi ya. Untuk asisten profesor itu mendapatkan 70.000 dolar Singapura ya per tahun atau sekitar 800 juta gitu. Nah, ada juga tunjangan riset, perumahan, asuransi, dan pensiun sangat lengkap gitu. Nah, ini yang lagi booming ya, Vietnam. Vietnam itu pendidikannya sekarang sudah maju, ya bahkan sudah mengalahkan beberapa negara Eropa, dan dia masuk di jajaran nomor 2 setelah Singapura gitu untuk Asia Tenggara. Jadi gaji dosen itu meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan pendidikannya mereka sudah bagus gitu ya. Nah, pemerintah itu memberikan insentif besar untuk riset dan studi lanjut. Nah, kesimpulannya, komitmen negara-negara tersebut itu terhadap pendidikan itu tercermin dari penghargaan terhadap dosennya. Di Indonesia itu tertinggal karena belum memberikan perhatian serius kepada kesejahteraan pendidik. Lalu seperti apa sebenarnya dampak jangka panjangnya ya? Kalau kita lihat di sini, jika kondisi ini terus berlangsung, maka akan muncul konsekuensi besar bahwa berkurangnya minat menjadi dosen di kalangan lulusan terbaik ya. Kemudian penurunan kualitas pembelajaran karena dosen bekerja sambilan untuk menutupi kebutuhan hidup gitu. Nah, stagnasi inovasi dan riset. Jadi padahal perguruan tinggi itu adalah pusat ilmu pengetahuan. Jadi ada juga gap kompetitif ya dengan negara lain semakin melebar. Nah, kelima itu degradasi moral dan motivasi di lingkungan akademik. Nah, ini adalah ancaman bagi masa depan bangsa gitu. Jadi tidak ada lagi dosen-dosen atau orang-orang potensial itu yang mau menjadi dosen. Sebagai contohnya ya dosen-dosen yang Indonesia yang bekerja di luar negeri, yang mengajar di luar negeri itu kenapa enggan nggak mau kembali ke Indonesia, itu salah satu sebenarnya pukulan telak ya buat pendidikan di Indonesia. Nah, lalu seperti apa rekomendasi kebijakan ya? Rekomendasi kebijakan untuk kedepannya ya. Jadi langkah progresif yang perlu dilakukan agar kondisi dosen itu membaik, diperlukan reformasi menyeluruh ya. Yang pertama, itu harus revisi Undang-Undang Guru dan Dosen. Jadi perkuat jaminan status dosen tidak tetap, kemudian tentukan batas maksimum masa kontraknya, dan wajib ada jalur menuju status dosen tetap. Kemudian yang kedua, itu anggaran khusus transformasi status dosen. Jadi melalui skema seperti ini, jadi ada bantuan operasional perguruan tinggi negeri ya, dan dana afirmatif untuk kampus kurang mampu. Yang ketiga itu ada roadmap karir yang transparan. Jadi setiap kampus itu wajib menyediakan mekanisme pengangkatan dosen tetap, indikator karir yang jelas dan adil, kemudian ada penilaian berbasis merit atau kedekatan personal ya, bukan kedekatan personal. Kemudian yang keempat itu perhitungan honor yang layak. Jadi honor tidak boleh berbasis SKS semata, tetapi standar profesi akademik, kemudian kebutuhan hidup layak, sama beban kerja tridharma secara komprehensif. Nah, sehingga kalau disimpulkan bahwa
fenomena dosen nelangsa adalah cerminan sistem pendidikan tinggi yang belum sehat, ya. Negara yang belum menempatkan pendidikan sebagai pilar pembangunan bangsa, kemudian ketidakselarasan antara semangat undang-undang dan praktik di lapangan. Nah, jika kesejahteraan dosen tidak diperbaiki secara fundamental, maka kualitas pendidikan tinggi di Indonesia itu sulit untuk meningkat gitu. Nah, daya saing bangsa juga akan tertinggal. Nah, tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa itu menjadi semakin jauh. Nah, sudah saatnya sebenarnya negara maupun perguruan tinggi itu memberikan kehidupan yang layak bagi para dosen. Nah, karena masa depan Indonesia itu berada pada pundak mereka gitu. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.